SMP Angkatan 7 dari Kabupaten Banyuwangi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-temannya. Pada kesempatan ini saya Sri akan bertindak sebagai observer, kemudian Yanti sebagai coach dan Pak Selamat sebagai coach. Ya. Gitu ya. Terus saya boleh langsung ke Yanti. Oke, monggo, silakan. Ya. Selamat siang Bu. Yang sehat ya. Puji Tuhan sehat. Tetap gembira. Semangat pokoknya. Iya. Salam dan bahagia pokoknya. Iya. Bagaimana? Apa hari ini ada kendala barangkali? Hari ini yang saya alami tidak ada kendala ini. Tapi pada kesempatan hari ini tadi saya sudah janjian dengan Pak Slamet. Ya, karena Pak Slamet mendatangi saya ketika saya mengajar kelas, itu tiba-tiba mencari saya minta waktu. Itu beliau mengatakan mau sharing. Jadi nanti saya dengan sebisa saya akan membantu Pak Slamet untuk menemukan atau bagaimana solusi mengatasi sesuatu. Oke, lanjut. Alhamdulillah Bu Yanti sehat ya. Keluarga juga sehat ya Bu Yanti ya. Ya. Pada kesempatan ini, pada kesempatan coaching ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan sama Bu Yanti. Karena saya sebagai observer ya. Sebagai seorang coach, Ibu kan mempunyai beberapa kompetensi. Kira-kira menurut Ibu, kompetensi apa saja yang ingin Ibu kembangkan? Sebagai seorang coach, saya di sini menemani nanti tugasnya oleh Pak Slamet. Yang saya akan lakukan adalah satu, saya akan memberikan diri saya hadir sepenuhnya untuk Pak Slamet. Jadi memberikan kesadaran penuh, kehadiran penuh untuk nanti bisa menjadi pendengar yang setia, menjadi pendengar yang aktif, yang fokus terhadap permasalahan yang dialami oleh Pak Slamet. Yang terakhir, nanti akan berusaha, saya sendiri akan berusaha untuk menggali potensi-potensi dari Pak Slamet supaya beliau menemukan ide atas permasalahan yang terjadi sehingga beliau mampu menemukan solusi sendiri. Saya langsung mengarahkan atau mengajak ayo bagaimana sebaiknya seperti itu. Jadi tadi seperti yang jenengan sampaikan ya, bahwa ada beberapa kompetensi yang ingin jenengan sampaikan. Kalau harapan saya semua kompetensi nanti ada, mudah-mudahan mulai dari kehadiran penuh, kemudian jenengan bisa menjadi pendengar yang baik dan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, seperti yang jenengan ungkapkan tadi, kalau menurut saya benar apa tidak, spesifikasi yang ingin jenengan capai pada pertemuan ini, pada coaching ini, kehadiran penuh. Itu juga Bu. Nah, dengan kehadiran penuh itu secara penuh saya mendampingi nanti Pak Slamet, saya mampu untuk memberi menggali mendengar yang baik. Sehingga nanti mudah-mudahan dengan beliau bersharing, bercerita kepada saya, beliau semakin ringan jadi. Itu Pak Slamet. Jadi bisa saya simpulkan juga bahwa indikator yang ingin jenengan capai pada kehadiran penuh itu dengan menggali potensi sehingga muncul ide-ide baru, sehingga Pak Slamet nanti permasalahannya bisa terpecahkan ya, bisa mencari sendiri. Kira-kira saya mau bagaimana begitu ya. Nah, luar biasa. Kalau untuk kesiapannya, barangkali jenengan mau pakai alur apa atau bagaimana? Nanti yang akan saya lakukan adalah saya mengikuti alur Tirta, di mana nanti saya menggali tujuan dari sama kegiatan coachingnya itu betujuan untuk apa. Kemudian nanti juga saya mengidentifikasi masalah yang sedang dialami oleh Pak Slamet selama ini bagaimana, nanti saya akan mengidentifikasi. Kemudian juga nanti saya akan
sama-sama Mas Slamet merencanakan tindakan aksi nyatanya bagaimana. Yang terakhir adalah dari aksi nyata itu siapa yang bertanggung jawab? Kita masih sama-sama belajar ya. Berarti ya pada kegiatan coaching ini kalau kita akan dengan sampaikan nanti akan jenengan lalui kemudian kompetensi dengan kehadiran penuh tadi sehingga dapat menggali potensi, menemukan ide-ide. Semoga pada kegiatan ini barangkali ada yang lain mungkin yang ingin saya sampaikan. Nanti mungkin Ibu bisa memberi informasi lagi bagaimana atau memberikan saran kepada saya bagaimana menjadi yang bisa langsung dilaksanakan dan monggo dengan bersama Pak Slamet bisa praktek dengan saya yang observasi. Terima kasih atas selamat menjalankan. Saya tak mundur sedikit. Halo Pak Slamet. Halo Bu. Bagaimana nih? Tadi kan setelah tuh ketok-ketok pintu saya ngajar ya. Katanya ada yang mau dibicarakan itu kira-kira tentang apa tuh Pak? Ya. Makasih Bu. Tapi sebelumnya sehat kan Bu? Ya, Alhamdulillah, saya juga begitu. Mengapa saya tanyakan sehat? Karena saya merasa sangat sehat. Puji Tuhan. Meskipun agak bingung ya Pak. Ada beban di hati ya Pak ya. Begini Bu, kebetulan saya itu mengajar di kelas matematika ya. Kemudian saya juga mendapat tugas di sekolah ini sebagai urusan kurikulum. Dari tenaga yang membantu kepala sekolah di bidang kurikulum. Nah, seiring berjalannya waktu, tentunya sebagai boleh dikatakan pendamping kepala sekolah, saya juga harus membantu kepala sekolah dalam melaksanakan tugas-tugas. Salah satunya adalah menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan pembelajaran itu yang ada di dalam kelas. Nah, yang ada di catatan saya yang selama ini masih mengganggu saya dan belum bisa saya mendapatkan solusinya itu adalah ada salah satu guru dari kami yang saya catat sebagai guru yang kedisiplinannya masih kurang optimal. Boleh dibilang semakin hari semakin menurun disiplinnya. Nah, disiplin yang saya maksud ini adalah disiplin di bidang pembelajaran. Artinya ketika dia mengajar, ini yang jadi masalah. Agar dia mengajar itu tidak sesuai dengan harapan kepala sekolah, yakni mengajar dengan sesuai jadwal, sesuai jam kerja, sesuai seperti itu kira-kira yang akan saya sampaikan nanti. Oke, baik Pak. Untuk menyamakan persepsi Pak ya. Iya. Kalau di SD kan kebanyakan kalau kurikulum itu tentang mengatur jadwal kegiatan belajar mengajar. Kalau di SMP saya kurang tahu. Kalau di SMP itu apakah tentang kedisiplinan guru itu juga menjadi tanggung jawab seorang disiplin guru atau yang berulang di bawah naungan guru seperti itu kan? Ini kenapa saya tanyakan supaya kita sama-sama punya pandangan tentang tugasnya guru itu apa, kemudian Pak Slamet di sini punya zona di bidang guru seperti itu. Iya. Sebenarnya kalau tugas utama tidak di situ, tetapi mau tidak mau karena yang membuat jadwal saya itu saya yang membuat guru piket yang membantu saya untuk mengkondusifkan kegiatan pembelajaran. Mau tidak mau ketika ada masalah saya juga harus bertanggung jawab. Bukan tugas utama saya sebenarnya dan pertama, tapi
bagaimana saya bisa memberi memberi motivasi atau mengingatkan kepada teman-teman supaya mengajar tepat waktu. Itu salah satu dari tanggung jawab saya terkait dengan pembagian jadwal. Jadi kalau ada yang lupa jadwal atau lewat dari jam jadwal, itu saya mengingatkan. Berarti sudah ketemu inti tujuan dari penyampaian hari ini, yaitu bagaimana Pak Slamet sebagai si guru bisa mengatasi salah satu guru yang kedisiplinannya ada kurang disiplin. Ya. Bisa dikatakan seperti itu ya Pak? Ya, betul. Rendahnya disiplin ketika menjalankan tugas dalam kegiatan pendidikan mengajar. Ya. Nah, kira-kira nih Pak, setelah saya mendengar gambaran tentang guru yang kurang disiplin tadi, tentang mengajarnya kurang tepat waktu seperti itu ya Pak ya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan Pak Slamet sebagai si guru ini supaya guru tersebut bisa tepat waktu lah, istilahnya seperti itu. Bagaimana caranya Pak? Mungkin bisa diterapkan. Ya. Kalau harapan saya sih dari perbincangan ini, dari coaching ini kan saya bisa mencapai atau mewujudkan harapan saya dengan cepat, yaitu semua guru itu melaksanakan tugasnya secara disiplin, terutama di bidang pembelajaran, ya, masuk dan mengajar juga jangan terlambat, keluar dari kelas dan jangan keluar lebih dulu. Nah, untuk itu saya, kalau yang sudah saya laksanakan itu saya sudah mengingatkan lah sesama teman sejawat. Jadi posisi saya di posisi teman sejawat, jadi dengan perintah-perintah ringan, dengan bahasa-bahasa yang familiar, dengan bahasa-bahasa yang secara kekeluargaan, itu saya bilang, yuk kita masuk yuk. Terus jika permasalahannya itu saya rasa berat, saya harus lapor kepada wakil kepala sekolah. Jadi bukan saya yang menangani langsung. Jadi saya lapor kepada kepala sekolah bahwa guru ini ada permasalahan yang tidak mengajarnya. Kemudian jika itu sudah terselesaikan, ya alhamdulillah hanya nyampe di wakil kepala sekolah saja. Tapi kalau tidak, maka mungkin saya harus memberikan pernyataan tertulis kepada kepala sekolah langsung bahwa selama ini saya mencatat ada guru yang memiliki kesulitan dalam kedisiplinannya, itu harus saya lakukan. Nanti biar kepala sekolah yang mencari solusi gitu. Baik Pak, kalau saya lihat dari penjabaran ini sebenarnya Pak Slamet sudah bagus dalam melaksanakan tugasnya sebagai psikolog, bahwa tugasnya adalah mendampingi, menegur dan sebagainya. Kalau saya boleh tahu lagi Pak, kira-kira rentang nilai 1 sampai 10, nilai berapa yang akan diberikan oleh Pak Slamet kepada guru tersebut, guru tersebut tentang pelanggarannya? Tentang disiplinannya ya? Betul, ya. tentang disiplinannya. Berarti yang dimaksud memberikan tentang ini nilai kedisiplinannya atau nilai kedisiplinannya ya? Disiplinannya coba. Bukan nilai negatifnya. Bukan. Kita angkat yang positifnya Ya. dulu. Kalau teman-teman secara umum bisa masuk di kategori 10 misalkan, mungkin yang bersangkutan ini yang banyak istilahnya yang saya anggap kurang disiplin itu ada di angka 6. Di angka 6. Oke, kalau di angka 6 berarti ya jauh ya Pak ya, apalagi kita kerjanya di lingkungan pendidikan. Betul. Kalau guru, misalkan gurunya kurang disiplin, bagaimana murid akan contohnya? Itu yang menjadi keprihatinan Pak Slamet selama ini ya. Ya. Nah, kalau dengan pemikiran seperti itu, Pak Slamet sudah memberikan dampingan, pendampingan, bahkan dengan cara halus mengajak, ayo sudah bermasuk, tetapi masih sulit juga. Kemudian juga sudah memberikan
istilahnya informasi kepada Wakasek, kepada sekolah yang memberikan tindakan. Nah, ini apakah kira-kira ada progres meskipun sedikit dengan adanya teguran-teguran seperti itu, Pak? Ya. Kalau yang sudah saya lakukan kemarin, saya memberikan teguran ringan, itu sudah disampaikan, kemudian sudah didengarkan, sudah dilaksanakan, tetapi usianya tidak panjang. Maksud saya. Berarti nanti sekarang ditegur. Oke, bagus. Baik hari ini, besok kembali lagi. Kira-kira Pak, kalau sudah seperti itu, apakah ada komitmen atau secara tertulis atau bagaimana? Ya, nah, ini jadi PR juga yang mau saya tanyakan ke Pak Slamet. Apakah yang perlu diperdalam lagi, kegiatan yang diperdalam lagi, supaya menjadi kegiatan preventif atau menjadi peringatan yang mungkin bagi dia shock terapi seperti itu Pak? Ya. Nah, itu bagaimana Pak? Kalau shock terapi belum Ya Pak? belum ke sana, tetapi preventifnya itu saya sama guru piket yang lebih intens untuk Mencatat bisa gitu ya? mencatat dan mencermati kejadian apa yang terjadi hari itu. Nah, ketika itu sudah tercatat, itu nanti dikonfirmasi kepada saya oleh guru piket, baru nanti saya yang menegur balik ke guru yang bersangkutan. Kemudian jika dirasa nanti memang kenyataannya sudah masuk di titik 6 ya, jadi artinya sudah hampir 50%-nya, genting sekali. Berarti itu kebiasaan kulino itu ya Nah, Pak ya? satu hal yang saya catat, kemudian saya konfirmasi kepada Bapak Ibu guru, ini karakter beliau sebagai seorang guru adalah karakter yang memang apa itu istilahnya ya, karakternya itu karakter Slow gitu mungkin ya Pak ya? boleh, tetapi lebih ke tidak peduli. Oh, makanya Betul. Jadi kami beberapa Bapak Ibu guru menyimpulkan begini. Dan saya pun setuju. Ternyata teguran saya nggak mempan juga lebih kepada juga. Tapi karena memang ada titik 6, saya sudah 2 kali menyatakan secara tertulis kepada KS dan katanya sudah ditindaklanjuti. Oke, jadi nanti ini yang sudah dilakukan adalah bekerjasama dengan guru piket Ya, untuk mencatat, mencermati kegiatan proses pembelajaran setiap harinya. Oke, berarti memang ini sudah masuk ke karakter. Ya, Karakter itu kan susah ya. Oke, kalau kira-kira nih Pak, nanti kan sudah ada di level 6 dan tidak sama sudah berizin. Apa rencana selanjutnya Pak yang akan dilakukan? Ya. Saya berharap kemarin secara tertulis saya sudah lapor ke kepala sekolah dan saya berharap di situ di tulisan saya segera ditindaklanjuti secara pribadi, secara personal. Jadi saya tidak ingin lagi, saya berharap ibu kepala sekolah tidak menegur dalam forum dinas. Oke. Karena itu sudah seringkali gitu dan tidak ada hasilnya. Jadi saya berharap ibu kepala sekolah nanti bisa menegur secara personal, secara individu, dan jika perlu melibatkan saya, karena saya kan yang tahu di lapangan, begitu. Jadi nanti bagaimana kondisinya saya bisa cerita banyak dan apa solusinya saya juga mendengar secara langsung. Caranya begitu. Baik, itu salah satu jalan keluar yang bagus menurut saya Pak. Jadi Pak Slamet juga tidak hanya sepihak secara tidak langsung memberikan informasi kepada beberapa sekolah, tapi Pak Slamet juga mengajak untuk membangun komunikasi yang lebih istilahnya diajak ngomong bareng. Pak Buyan Wangga, Pak Slamet sebagai pengamat dan pengamal yang sebagai penyelenggaraan. Kira-kira nih Pak, kapan itu akan dilakukan? Secepatnya. Kalau kemarin surat sudah masuk, mungkin besok ini hari Senin rapat dinas, setelah itu kami laksanakan. Baik, itu bagus Pak.
secepatnya ditanggulangi, secepatnya teratasi. Ya. Supaya apa? Supaya kita juga bisa menanamkan kepada siswa juga, bisa dicontoh bahwa ini masih bisa diperbaiki, caranya seperti itu. Dan kita juga sekolah tidak semata-mata langsung menegur begitu saja, Ya. tetapi ada proses-proses. Ada proses. Baik Pak, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini Ya. dapat membantu Pak Slamet, Terima kasih. dapat membantu nanti kepala sekolah untuk menemukan Ya. ide-idenya, solusinya. Dengan itu tolong nanti misalkan ada yang menjadi lagi atau sudah diperbaikan, Nah, ada tindak saya lanjut yang kontak baik, lagi. kontak lagi Pak, Komunikasi supaya lagi. ya supaya nanti juga mungkin bisa saya terapkan Ya. di saya atau Ya. sekolah kami gitu ya Pak ya. terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama, Mas. Untuk ojek ini saya juga ketika ada permasalahan seperti ini bisa ada kegiatan coaching ini sangat-sangat membantu sekali. Tidak hanya saya, nanti saya juga ingin menularkan apa yang saya dapat dari coaching ini akan juga saya tularkan kepada teman-teman. Terima kasih banyak. Sama-sama. Selamat siang dan sampai jumpa di tempat besar. Ya, semangat ya Pak. Mohon Slamet maaf ya, Sudah kalau ada salahnya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Slamet. Sama-sama. Saya kembali ke Bu Ya, Yanti monggo. lagi. Silakan. Terima kasih Bu Yanti. Sama-sama. Sebelumnya tepuk tangan dulu, luar biasa. Saya tadi mendengarkan, oh ternyata kalau di SMP seperti itu, kalau di SD beda ya. Beda lagi ya. Tidak sampai segitu. Kompleks seperti itu Iya, ya. sekali permasalahannya ternyata. Oh, ternyata itu tambah belajar, Iya, tambah ilmu betul. juga. Terima kasih. Terima kasih atas ilmunya. Kembali ke Bu Yanti. Tadi hasil pengamatan saya ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Slamet. Sama-sama. Jadi dari yang jenengan sampaikan tadi, jenengan tanyakan ke Pak Slamet selama proses coaching tadi sudah kelihatan sekali jenengan itu jenengan secara Puji Tuhan, kalau saya bisa meringankan ganti menemani Pak Slamet. Pak Slamet tadi kelihatan, oh ya ampun terus saya sampai itu tadi. Tapi pada saat coaching hadirnya sudah secara penuh sehingga kalau saya lihat benar-benar mengenal kepribadian saya itu. Kemudian karena kompetensi ini tadi yang jangan sampaikan tadi bahwa ya kompetensi spesifik yang ingin jenengan sampaikan hadiran penuh yang dengan indikator ingin menggali potensi sehingga Pak Slamet bisa mengeluarkan, bisa menyampaikan ide-ide baru, bisa meringankan, menyelesaikan solusi yang Pak Slamet sampaikan. Tadi ada beberapa yang saya sudah catat juga bahwa kedisiplinan teman teman sejawat Pak Slamet seperti itu dengan berbagai metode yang sudah jenengan terapkan, pendekatan dengan menyampaikan kepala sekolah, dengan observasi, mencatat, kembali lagi tadi ke karakter. Betul. Kalau Karakter itu susah. tetapi mungkin kalau dengan pendekatan bisa bisa gitu. Makanya Bu Yanti tadi membawa Pak Slametnya luar biasa, hadir penuh benar-benar. Kemudian untuk alur depannya tadi sudah kelihatan itu tujuannya sudah ada, identifikasi masalahnya tadi sudah mengenal sekali. Kemudian dengan tanyakan juga rencananya Pak Slamet, gimana lagi Pak Slamet? Mau apa lagi Pak Slamet? Pak Slamet ditanya Langsung saja terapkan ya. Ditodong pertanyaannya Pak ya. Benar. Sehingga muncul tanggung jawabnya nanti harus bagaimana. Alhamdulillah kalau untuk alur depannya itu jenengan Terima kasih. ST ya dengan metode penyelesaian masalahnya pun tadi Pak Slamet juga sudah menemukannya. Kalau saya boleh memberi poin antara 1 sampai 10 banyak ya? Saya bisa bilang sudah 10 Iya kan?
banyak itu Bu, poinnya terlalu banyak. Tapi benar, bukannya saya apa ya, tapi benar tadi sudah mengena begitu. Jadi poin 10 itu sudah benar-benar harus diberikan ke jenengan karena sesuai dengan ayat. Sangat Terima bangga. kasih Bu. Terima kasih atas perhatiannya dan perhatiannya. Kemudian untuk selanjutnya menurut jenengan kompetensi apa lagi yang kira-kira ingin jenengan kembangkan sehingga coaching ke depannya barangkali jenengan di sekolah dengan teman akan sejauh jenengan mungkin atau di rumah bisa jenengan kembangkan lagi kira-kira kompetensi apa? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot Bu. Supaya apa? Supaya nanti coach saya itu lebih aktif lagi untuk menawarkan ide-idenya, sehingga dari apa yang dia keluarkan idenya itu bisa mengatasi masalah dan bisa membuat perencanaan kegiatan selanjutnya. Seperti itu. Bisa saya simpulkan ya untuk kedepannya jenengan akan belajar memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si coach bisa aktif mengeluarkan ide-ide pendapatan. Ya. Saya kira hanya itu saja. Sampai ketemu di pertemuan besok. Barangkali ada apa-apa lagi monggo ya kita. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kita berbahagia bertemu di hari Ya. ini. Bisa saling berbagi. Saling bahagia. Terima kasih Bu Yanti. Sama-sama. Ya, Sama-sama Bu. ya. Terima kasih Semoga juga. semangat. Sama-sama. Terima kasih. Semangat. Monggo. Semangat. Nggih.